Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Rizky Rahmi dari kelas 11 IPA A2 SMA Negeri 1 Terbanggi Besar. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang materi cerpen. Apa itu cerpen? Menurut KBBI, cerpen merupakan cerita pendek yang berisi tentang kisah cerita yang berisi tidak lebih dari 10.000 kata. Pada umumnya, cerita pada cerpen bisa memberikan kesan dominan dan berkonsentrasi pada permasalahan satu tokoh. Menurutnya, dalam cerpen tidak ada cerita hingga 100 halaman. Jadi, secara singkat, cerpen merupakan suatu karya sastra dalam bentuk tulisan yang mengisahkan tentang sebuah cerita fiksi lalu dikemas secara pendek, jelas, dan ringkas. Cerpen biasanya hanya mengisahkan cerita pendek tentang permasalahan yang dialami satu tokoh saja. Ada beberapa jenis cerpen, diantaranya adalah yang pertama, cerpen pendek. Cerpen pendek adalah jenis cerita yang kurang dari 10.000 kata panjangnya. Panjang kata dari cerpen pendek yaitu sekitar 500 hingga 700 kata. Yang kedua, cerpen sedang. Cerpen sedang biasanya memiliki panjang sekitar 700 hingga 1000 kata panjangnya. Yang ketiga, cerpen panjang memiliki panjang kata lebih dari 1000 kata bahkan 10.000 kata. Cerpen ini memiliki ciri umum dari yang penuturannya santai. Ada beberapa macam fungsi cerpen, yaitu: pertama, fungsi reaktif. Fungsi reaktif adalah fungsi sebagai sarana penghibur bagi pembaca. Yang kedua, fungsi estetis. Fungsi estetis adalah fungsi dari nilai keindahan yang ada pada cerpen. Yang ketiga, fungsi didaktif. Fungsi didaktif adalah fungsi untuk memberikan pelajaran atau pendidikan yang akan bermanfaat bagi para pembaca. Yang keempat, fungsi molaritas. Fungsi molaritas adalah fungsi untuk menyampaikan nilai moral berdasarkan isi cerita untuk mengetahui baik atau buruknya pesan moral yang disampaikan kepada pembaca. Yang kelima, fungsi religius. Fungsi religius adalah sebagai pemberi pelajaran yang religius yang nantinya bisa dijadikan sebagai contoh baik oleh pembaca. Ciri-ciri cerpen. 1. Pada umumnya cerpen bersifat fiktif atau berupa karangan dari penulis. Kedua, cerpen memiliki susunan kata yang tidak lebih dari 10.000 kata. 3. Saat membaca cerpen biasanya selesai dengan sekali duduk. 4. Cerpen memiliki bentuk cerita yang sangat singkat. 5. Cerpen memiliki diksi atau pilihan kata yang tidak rumit sehingga mudah dipahami oleh pembaca. 6. Cerpen hanya memiliki alur cerita tunggal atau satu jalan cerita saja. 7. Karakter tokoh pada cerpen biasanya sangat sederhana. 8. Kisah cerita cerpen berasal dari peristiwa atau kehidupan sehari-hari. 9. Di akhir bagian biasanya terdapat pesan moral yang sangat mendalam sehingga membuat pembaca ikut merasakan kisah pada cerpen. Struktur cerpen. 1. Abstrak merupakan pemaparan gambaran awal dari cerita yang dikisahkan. Pada cerpen, abstrak biasanya digunakan sebagai pelengkap cerita. Maka dari itu, abstrak bersifat opsional atau bisa jadi tidak ada pada cerpen tersebut. 2. Orientasi. Biasanya menjelaskan tentang latar pendek seperti waktu, suasana, tempat, atau lokasi yang digunakan dalam penggambaran cerpen.
3. Komplikasi merupakan pemaparan awal suatu masalah yang dialami tokoh dan menjelaskan urutan kejadian yang berhubungan dengan sebab akibat. 4. Evaluasi adalah bagian dari terjadinya konflik masalah yang semakin memuncak dan mendapatkan penyelesaian masalah yang terjadi. 5. Revolusi adalah bagian akhir dari permasalahan yang terjadi pada sebuah cerpen. 6. Koda merupakan nilai atau pesan moral yang terdapat pada sebuah cerpen yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Unsur-unsur intrinsik cerpen. 1. Tema. Tema adalah suatu gagasan pokok atau ide pokok tentang suatu hal, salah satunya dalam membuat suatu tulisan. 2. Alur atau plot. Alur atau plot adalah urutan peristiwa atau jalan cerita pada sebuah cerpen. Bagian-bagian alur atau plot. Yang pertama, pengenalan cerita. 2. Konflik awal. 3. Pengembangan konflik. Dan selanjutnya, penyelesaian. Macam-macam alur atau plot yaitu alur maju. Alur maju adalah jenis alur yang disusun secara kronologis dan berurutan mulai dari awal hingga akhir. Peristiwa bergerak maju dan tidak kembali ke masa lalu. Alur mundur atau flashback. Alur mundur adalah jenis alur yang ditulis oleh penulis dengan menggunakan akhir cerita atau ending sebagai pembukanya. Kemudian diceritakan secara berurutan sampai bagian yang ada di masa kini. Alur campuran atau alur maju mundur. Alur campuran adalah jenis alur dalam cerita cerpen yang melompat-lompat antara masa lalu dan masa kini. 3. Latar atau setting. Latar atau setting adalah penjelasan mengenai tempat, waktu, suasana yang terjadi dalam cerpen. 4. Tokoh. Tokoh merupakan pemeran yang diceritakan dalam sebuah cerpen. Tokoh terdiri dari tokoh pemeran utama dan tokoh pemeran pendukung. Tokoh utama adalah karakter sentral atau pusat. Tokoh pendukung adalah orang yang berperan dalam kehidupan tokoh protagonis dalam cerita. 5. Watak. Watak merupakan jenis gambaran sifat atau perilaku dari para pemeran. Watak terdiri dari 3 jenis, yaitu protagonis bersifat baik, antagonis bersifat jahat, tritagonis si penengah atau netral. 6. Sudut pandang atau point of view. Sudut pandang merupakan cara pandang pengarang pada saat menceritakan kisah pada sebuah cerpen. Sudut pandang dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu sudut pandang orang pertama yang terdiri dari pelaku utama. Aku menceritakan tokoh utama dan pelaku sampingan. Aku menceritakan orang lain. Sedangkan sudut pandang orang ketiga serba tahu, dia menjadi tokoh utama dan pengamat, dia menceritakan orang lain. 7. Amanat. Amanat merupakan pesan moral atau pelajaran yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Pesan moral yang disampaikan biasanya dalam bentuk tersirat maupun tersurat. 8. Gaya bahasa. Gaya bahasa ialah keseluruhan gaya pengarang dalam mengungkapkan idenya ke dalam sebuah tulisan. Unsur-unsur ekstrinsik pada cerpen. 1. Terdapat latar belakang dari pengarang. 2. Terdapat latar belakang dari masyarakat. 3. Terdapat biografi yang memaparkan biodata, riwayat hidup, dan pengalaman secara menyeluruh dan lengkap dari pengarangnya. 4. Terdapat aliran sastra yang mempengaruhi gaya bahasa yang digunakan oleh penulis saat menyampaikan ceritanya. 5. Terdapat kondisi psikologi berupa keadaan tenang, sedih, suka, dan duka yang mempengaruhi mood penulis saat membuat sebuah cerpen. 6. Nilai moral adalah etika, yaitu penilaian yang baik buruknya perilaku seseorang. 7. Nilai sosial adalah berkaitan dengan bagaimana seorang manusia menjalin hubungan dengan manusia lain atau suatu masyarakat. 8. Nilai budaya berkaitan dengan kebiasaan atau tradisi yang berlangsung di suatu masyarakat yang mungkin tidak berlaku di masyarakat lain. 9.
Nilai politik berkaitan dengan bagaimana suatu masyarakat hidup dalam aturan dan ketentuan suatu negara dan pemerintahannya. 10. Nilai agama berkaitan dengan aturan ketentuan dari agama-agama yang ada yang nilainya berbeda antara masing-masing agama. Liburan sekolahku. Usai pembagian rapor di sekolah, akhirnya aku bisa menikmati liburan panjang. Meskipun aku tidak mendapatkan ranking atas, tapi aku tetap mendapat nilai yang lumayan baik. Aku tetap bahagia karena membayangkan keluargaku mengajak aku pergi liburan. Ayah dan ibuku mengajakku pergi liburan ke suatu tempat wisata yang menyenangkan. Aku sangat tidak sabar untuk pergi menikmati liburan. Bahkan aku bingung untuk memilih pakaian mana yang akan kupakai. Kali aku pakai baju yang mana ya? Tanyaku dalam hati. Yang biru sangat bagus, tapi yang merah juga sangat cocok. Aku pergi menemui ayah dan ibu yang sedang asik menonton TV. Lalu aku berbincang dengan mereka. Ayah, ibu, bagaimana kalau kita pergi liburan ke pantai? Aku sangat ingin pergi ke sana. Ayah dan ibu tiba-tiba hanya saling pandang. Lalu ayah berkata, "Nak, liburan kali ini kamu di rumah saja ya sama ibu, karena ayah harus ada pekerjaan di luar kota." Aku sangat kecewa dengan pernyataan ayah, tapi aku harus menerima keputusannya. Hari-hari telah berlalu, aku hanya menikmati libur sekolahku di rumah saja. Meskipun aku sebenarnya juga ingin pergi keluar rumah bersama teman-teman. Tapi ibu melarangku pergi keluar dan hanya menyuruhku membantu melakukan pekerjaan rumah seperti bersih-bersih rumah. Kalaupun aku keluar hanya saat ke pasar dan itu pun juga ditemani oleh ibu. Pada suatu sore, ibu mengetuk pintu kamarku dan bilang kepadaku, "Kamu segera mandi ya, ibu tunggu di luar." Aku menjawabnya, "Loh, kita mau kemana, Bu?" Lalu ibu menjawabnya, "Ibu mau mengajak kamu jalan-jalan ke taman kota. Ya sekalian, masa kamu di rumah terus?" Sontak aku merasa senang. "Yang benar, Bu. Oke, kalau begitu aku mandi dulu." Setelah itu aku pergi ke taman kota bersama ibu. Meskipun hanya jalan-jalan sore di sekitar taman, aku sudah merasa senang banget. Mungkin ini karena aku terlalu lama berdiam diri di rumah dan baru kali ini menikmati jalan-jalan. Yang pasti, aku sangat senang karena ibu mengajak aku jalan-jalan sore. Unsur intrinsik yang terdapat pada cerpen di atas adalah sebagai berikut. Cerpen di atas memiliki tema liburan. Alur pada cerpen di atas yaitu alur maju. Cerpen di atas memiliki latar tempat di rumah dan taman kota. Latar waktu menunjukkan sore hari. Tokoh yang diceritakan adalah aku, ibu dan ayah. Setiap tokoh memiliki watak atau karakter yang berbeda dan saling mendukung. Karakter tokoh aku adalah pendiam, berbakti kepada orang tua, sedangkan tokoh ibu memiliki karakter sabar, telaten, peduli dan tidak tegaan. Karakter tokoh ayah adalah sabar, penyayang, dan bekerja keras serta bertanggung jawab kepada keluarga. Sudut pandang yang digunakan adalah orang pertama. Pada cerpen di atas memiliki amanat berupa pesan moral, di mana melatih anak supaya tidak selalu berlibur saat memasuki musim liburan. Selain itu juga mengajarkan sikap mandiri kepada anak agar memanfaatkan liburan dengan produktif. Gaya bahasa yang digunakan adalah lugas.